Pernah nggak sih Anda buka dompet atau yang ngecek saldo di HP dan ngerasa kalau angkanya mungkin sama atau malah terus nambah, tapi nilainya tuh berasa kosong? Nah, di sesi bedah materi kita kali ini, kita bakal ngebahas sebuah fenomena yang diem-diem ngilangin nilai uang kita dari pandangan mata. Ini bukan soal rumus ekonomi yang bikin pusing atau grafik saham yang naik turun ya. Ini benar-benar soal realitas sehari-hari yang pasti kita semua rasain. Oke, mari kita selami ini. Kenapa sih uang Anda terasa kosong? Menariknya, sumber bacaan kita ini nggak mulai dengan ngomongin makroekonomi yang ribet atau pakai bahasa akademis yang bikin ngantuk. Nggak sama sekali. Penulisnya langsung ngelempar pertanyaan inti ini ke kita. Ini tuh ibarat misteri yang kita jalanin tiap hari tanpa sadar, kan? Kita diajak buat stop sebentar dan mikir, iya ya, apa yang sebenarnya terjadi sama nilai dari uang hasil keringat kita ini? Masuk ke bagian pertama dari materi ini, pergeseran yang sunyi, tanpa kejatuhan, tanpa berita utama. Jadi penulisnya mulai ngebongkar argumennya dengan nunjukin pergeseran yang sunyi ini. Gini deh, coba ingat-ingat krisis ekonomi zaman dulu, yang penuh kepanikan, orang-orang pada heboh masuk berita utama di mana-mana. Nah, kata teks ini, hilangnya nilai uang kita yang sekarang tuh nggak kayak gitu. Kejadiannya justru di keseharian kita. Misalnya nih, Anda ke supermarket langganan. Keranjang belanjaan rasanya kok lebih enteng ya, padahal uang yang dikeluarin sama persis kayak bulan lalu. Atau waktu isi bensin, angka di meternya muter jauh lebih cepat daripada kenaikan gaji kita. Terus yang paling sering kita alamin sekarang, Anda beli HP baru yang harganya selangit. Pas dibuka, charger sama earphone-nya udah nggak ada di dalam kotak. Cuma dapat kabel doang. Nah, lewat contoh-contoh inilah, penulis ngilustrasiin gimana uang kita pelan-pelan merosot nilainya tanpa kita sadari. Dan teks ini nyebut fenomena tadi sebagai pengkhianatan. Wow, itu pemilihan kata yang emosional banget kan? Daripada pakai istilah bank yang kaku kayak depresiasi aset atau penurunan daya beli, penulisnya lebih milih ngebingkai ini sebagai rasa kecewa yang mendalam. Rasa kesal kita sehari-hari pas belanja yang biasanya cuma kita anggap angin lalu, di sini diangkat jadi sebuah pengkhianatan nyata terhadap hasil kerja keras kita. Lanjut ke bagian kedua, pengkhianatan besar. Dikosongkan secara langsung. Jadi, poin krusialnya adalah gimana penulis ini secara radikal ngubah cara kita ngelihat yang namanya inflasi. Teks ini ngasih definisi yang cukup menohok. Pengkhianatan terjadi ketika segala hal yang disentuh oleh uang pelan-pelan jadi makin murahan secara kualitas, tapi di saat yang sama harganya malah makin mahal. Bayangin aja, ini tuh ibarat pukulan ganda buat kita sebagai konsumen. Kita dipaksa bayar lebih, tapi malah dapat barang atau jasa yang kualitasnya di-downgrade. Biar lebih jelas, teks ini langsung nunjukin 4 sektor utama di mana proses pengosongan ini paling parah kerasa. Ada kebutuhan pokok, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ingat ya, ini bukan barang mewah atau hobi, ini kebutuhan dasar buat kita hidup kan? Penulisnya negasin banget kalau di sektor-sektor krusial inilah kualitasnya lagi dikuruk habis-habisan. Ujung-ujungnya tiap orang harus ngeluarin uang jauh lebih banyak cuma buat mempertahankan standar hidup yang paling mendasar. Hal ini bawa kita ke salah satu klaim paling provokatif dari materi kita hari ini. Menurut penulis, harga-harga yang terus naik dan angka ekonomi negara yang kelihatan membesar itu sebenarnya bukan kemajuan buat masyarakat. Itu cuma ilusi. Secara harfiah, sumber kita ini bilang kalau yang lagi kita hadapin itu adalah inflasi yang menyamar sebagai pertumbuhan. Makanya, banyak orang sekarang ngerasa hidupnya kok makin susah dan serba pas-pasan. Padahal kalau dilihat dari slip gaji, ya angkanya sih naik. Ternyata ilusi pertumbuhan inilah yang nutupin fakta kalau kesejahteraan kita sebenarnya lagi menurun. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, uang yang bocor, menyimpan energi hidup. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian salah satu konsep paling mendalam dari teks ini. Penulisnya ngajak kita buat ngelihat pekerjaan dan penghasilan kita sebagai cara buat nyimpan energi hidup. Waktu Anda, tenaga Anda, sisa umur, keahlian, semuanya itu dikonversi tiap hari dan disimpan dalam bentuk uang. Seperti kutipan langsung dari teksnya, penderitaan ekonomi ini terjadi karena orang-orang menyimpan energi hidup dalam uang yang bocor. Coba bayangin deh, Anda udah kerja keras meras keringat dari pagi sampai malam, ngumpulin hasil jerih payah ke dalam sebuah ember tabungan. Tapi ironisnya, ember itu punya lubang-lubang kecil yang nggak kelihatan. Metafora ember bocor ini dipakai penulis buat nunjukin kalau kekayaan yang kita kumpulin seumur hidup ternyata disimpan di wadah yang dari sananya aja udah cacat desainnya. Bagian keempat, titik balik Bitcoin, menghentikan kebocoran. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana ini ngebawa kita ke solusi yang ditawarin sama penulisnya. Teks ini ngasih perbandingan yang benar-benar kontras. Di satu sisi ada sistem uang fiat atau mata uang tradisional kita sekarang. Kata penulisnya, uang ini membusuk di tabungan, daya belinya menyusut bahkan waktu kita lagi tidur pulas, dan nilainya diam-diam bisa ditulis ulang sama mereka yang pegang kendali mesin cetak uang. Nah, sebagai kontrasnya, penulis nempatin Bitcoin sebagai solusi yang diklaim bisa ngehentiin kebocoran itu.
Argumen dari sumber kita menyatakan kalau sistem ini nggak bakal bisa menyusut dengan sendirinya dan benar-benar bebas dari campur tangan pihak manapun yang mau nyetak uang baru. Nah, hal yang sangat menarik dari sini adalah angka yang super simple ini ternyata jadi pondasi utama dari semua argumen penulis. 21 juta. Udah, itu aja. Teks ini nekenin banget soal batasan matematis yang absolut ini. Nggak bakal ada satupun mesin cetak di dunia ini yang bisa bikin koin ke 21 juta lebih satu. Nggak bisa. Sumber ini ngejelasin kalau pasokan tetap ini bukan cuma sekedar fitur teknologi biasa, tapi diklaim sebagai solusi pamungkas buat ngegantiin sistem uang konvensional yang jumlahnya selalu bisa ditambah-tambah terus secara artifisial. Akhirnya kita sampai di kesimpulan dari materi bacaan kita hari ini. Dan penulis menutup seluruh narasinya dengan sebuah pernyataan yang cukup tajam dan gak main-main. Begitu Anda melihat kontrasnya, pengkhianatan uang fiat bukan sekedar membuat frustrasi. Itu tidak bisa dimaafkan. Teks ini jelas banget ya, ngebawa perbandingan kedua sistem ini jadi semacam pertarungan moral. Tugas kita di sini emang cuma ngebedah dan mahamin jalan pikiran si penulis. Tapi jujur aja, ini ninggalin bahan renungan yang lumayan dalam buat kita semua. Setelah kita bongkar mekanisme kebocoran ini, gimana sih pandangan Anda sendiri soal sistem finansial yang Anda pakai tiap hari? Apa iya, Anda rela terus-terusan nyimpen tenaga dan waktu berharga Anda di wadah yang pelan-pelan bocor? Atau mungkin Anda udah mulai ngelirik opsi lain buat ngamaninnya? Pertanyaan yang layak banget buat dipikirin. Terima kasih banyak udah nemenin saya ngebedah materi hari ini. Semoga wawasan barunya bermanfaat, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.